IHSG udah tembus ke 7 ribuan. Padahal awal April lalu IHSG sempat jatuh ke level di bawah 6 ribu. Nah, banyak pertanyaan seperti apakah saat ini masih boleh beli saham dan apakah saat ini masih ada saham murah? Saya akan bahas di video ini, so stay tune terus. Well, sebenarnya agak-agak males sih menjawab pertanyaan apakah saat ini masih boleh beli saham ya. Karena pertanyaan-pertanyaan kayak gini nih biasanya datang saat IHSG-nya udah naik cukup banyak. Nah, kemarin pas IHSG masih di 6 ribuan ya, saat harga saham lagi murah-murahnya malah pada takut beli saham. Banyak juga yang cut loss. Nah, kalau saya sendiri ya, saya terus cicil beli pas market lagi murah-murahnya kemarin dan saat ini sudah mulai menikmati hasilnya. Plus menikmati dividen yang cair di bulan April sampai Juni ini. Jadi selamat buat kalian yang gak kena virus tebar fear di sosial media dan tetap mencicil beli saat market lagi murah-murahnya. Tapi saya juga paham bahwa belum semua investor punya mental yang kuat menghadapi turunnya IHSG. Dan memang dengan naiknya IHSG ke angka 7 ribuan membuat IHSG seolah-olah menjadi terlihat mahal. Wajar aja, karena kalau dihitung dari 6 ribuan artinya dalam waktu 1 bulanan IHSG sudah naik sekitar 16-17%. Nah, di video ini saya pengen ajak kalian untuk melihat apakah IHSG di 7.000 itu hitungannya masih murah atau sudah mahal. Nah, pertama-tama kita harus lihat dulu nih, berapa sih PE ratio IHSG sekarang? Nah, ini datanya saya ambil per closing tanggal 15 Mei 2025 saat IHSG tembus ke 7 ribuan. Saat IHSG 7 ribuan, PE ratio IHSG adalah 11,56 kali. Kalau kita bandingkan dengan average PE ratio IHSG 5 tahun terakhir yang sebesar 13,5 kali, bisa dikatakan IHSG di 7.000 ini masih undervalue. Atau kalau kita pakai average PE ratio IHSG 10 tahun terakhir yang sebesar 14,3 kali, malah IHSG ini masih tergolong cheap atau murah. Nah, jadi kalau kita bandingkan secara historical, IHSG di 7 ribuan masih tergolong undervalue. Nah, itu tadi kalau kita bandingkan secara historical. Bagaimana kalau kita bandingkan dengan negara lainnya? Kalau kita bandingkan IHSG di 7 ribuan saat ini adalah tadi 11,5 kali, ini juga masih lebih murah kalau kita bandingkan dengan indeks seluruh dunia yang sebesar 21,8 kali. Demikian pula kalau kita bandingkan dengan PE emerging market yang sebesar 14,2 kali. Bagaimana kalau kita bandingkan dengan negara ASEAN lainnya? Nah, di kawasan ASEAN juga sama. IHSG masih tergolong salah satu yang paling murah. Nah, misal teman-teman di sini bisa lihat Malaysia, Thailand, Vietnam PE ratio-nya itu udah 14,6 sampai 14,7 kali. Singapura sekitar 14 kali. Nah, jadi rata-rata indeks di negara ASEAN ini udah sekitar 14 kali. Nah, kita doang nih IHSG yang masih di kisaran 11 kalian. Jadi, kalau kita bandingkan dengan sejumlah indeks negara lain, IHSG di 7 ribuan juga masih tergolong undervalue. Cuma murah aja nggak cukup. Nah, kita perlu lihat apakah IHSG mampu melaju lebih jauh ke depan. Maret April lalu, saya nih sering mention, setiap IHSG turun lebih dari 15% dari titik tertingginya, IHSG akan rebound lebih tinggi lagi. Nah, kurang lebih seperti ini cuplikannya. Nah, jadi kalau kita bandingkan IHSG di 7.900 saat all time high di September 2024 ke 6 ribuan di bulan April, awal April lalu saat IHSG trading hold, itu IHSG udah turun sekitar 22%. Nah, jadi bukan waktunya untuk cut loss, bukan waktunya untuk takut gitu ya. Tapi justru waktunya itu adalah untuk beli. Karena secara historical, ya IHSG setiap ada penurunan lebih dari 15% selalu naik lebih tinggi lagi. Ya, di situ saya juga tuliskan gitu. Dalam 20 tahun terakhir ada sekitar 7 kali di mana IHSG mengalami penurunan lebih dari 15%. Yaitu saat subprime mortgage di tahun 2007, IHSG turun 22%. Saat global financial crisis 2008, IHSG turun 61%. Kemudian saat euro debt crisis tahun 2010, IHSG juga turun 15-16%. Ya, kemudian saat taper tantrum 2013, IHSG turun 26-27%.
Ya, saat economic slowdown di tahun 2015, IHSG juga turun 22-23%. Dan juga ya mungkin masih teman-teman ingat, yaitu saat trade war jilid pertama antara US dan China tahun 2018, ya, IHSG turun 17%, dan saat pandemi COVID-19, IHSG juga turun 38%. Dan guess what? Setelahnya, IHSG selalu bangkit lebih tinggi lagi. Nah, jadi meskipun IHSG kita saat ini sudah rebound dari sempat di bawah 6.000 di awal April ke 7.000-an di bulan Mei, tapi kalau kita ukur dari saat IHSG sempat mencapai 7.900 di bulan September 2024, ya artinya IHSG ini baru setengah jalan. Dan kalau kita ukur dengan historical, di mana tadi kita bahas average PE IHSG ada di 13,5 kalau kita pakai 5 tahun dan 14,3 kalau kita pakai 10 tahun, maka kurang lebih nilai wajar IHSG ada di sekitar 7.800 sampai 8.000-an. Dan valuasi ini juga bisa naik kalau misalkan earnings dari masing-masing emiten dan juga GDP Indonesia terus bertumbuh ke depannya. Nah, apakah IHSG akan kembali bullish ke 8.000-an nanti? Ya, kita lihat perkembangan ke depan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, di saat IHSG sudah di 7.000-an, apakah masih ada saham murah? Well, saya sendiri bukan fokus ke IHSG-nya, tapi fokus ke saham individualnya. Meskipun IHSG sudah ke 7.000-an, masih banyak kok saham-saham yang masih murah dan berpotensi menghasilkan profit multi-bagger. Nah, saham-saham tersebut saya ulas secara mendetail di dalam ebook Quarter Outlook by RK-Team. Nah, apa itu ebook Quarter Outlook? Sederhananya, ebook Quarter Outlook ini adalah rekomendasi dan analisa komprehensif dari sekitar 20 saham pilihan di IHSG dan juga US Stock yang berpotensi menghasilkan profit multi-bagger. Di ebook Quarter Outlook ini saya memasukkan watchlist saham pilihan yang pastinya memiliki fundamental kuat, valuasi terdiskon, dan memiliki growth story yang menarik di masa depan. Nah, di ebook Quarter Outlook by RK-Team, ya, kalian akan mendapatkan informasi seperti intrinsic value, best buy-nya di berapa, margin of safety-nya, ya, kemudian trade atau klasifikasi sahamnya, apakah saham ini masuk ke value, core, growth, turnaround company, atau cyclical company, dan tentu saja ada risk profile-nya, ya, sesuai dengan profil risiko yang konservatif, moderat, atau agresif. Nah, untuk informasi lengkap tentang ebook Quarter Outlook, kalian bisa search di link berikut ini atau klik linknya di kolom deskripsi. Dan khusus untuk penonton setia YouTube channel Rifan Kurniawan, dapatkan potongan harga dengan memasukkan kode voucher berikut ini. Dan jangan sampai ketinggalan update-nya dan semoga kamu mendapatkan profit multi-bagger. Oke, so menurut saya meskipun IHSG sudah naik dari 6.000-an ke 7.000-an, namun valuasi IHSG masih tergolong undervalue. Meskipun pastinya memang tidak semurah saat IHSG di 6.000-an kemarin. Akan tetapi kalau dilihat by data, dengan fair value IHSG di 7.800 sampai 8.000-an, ya artinya kita masih setengah jalan. Apalagi kalau kita ukur dibandingkan awal tahun 2025, ya IHSG baru balik ke level awal tahun, belum naik bahkan. Nah, kalau saya sendiri, ya tadi yang saya katakan, saya lebih fokus untuk lihat emiten undervalue daripada cuma liatin indeks yang naik. Jadi menurut saya, ya kita lebih fokus cari growth story emiten, ya, dan juga kita hitung valuasinya. Apakah saat ini margin of safety-nya masih besar atau sudah menipis. Anyway, memang nggak semua orang punya waktu ya untuk menganalisa saham satu persatu. Dan juga belum semua orang ya punya skill untuk menganalisa secara mendalam. Nah, oleh karena itu kita dari RK-Team menyediakan solusinya, ya kalian bisa subscribe ebook Quarter Outlook by RK-Team. Oke, itu dulu video kita kali ini. Nah, kalau menurut kalian sendiri gimana dengan kondisi IHSG di 7.000-an saat ini? Masih oke nggak buat akumulasi saham? Coba share pendapat kalian di kolom komentar. Dan seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk klik like, subscribe, share. Dan yang paling penting jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video saya yang lainnya. Akhir kata, salam dari saya, Rifan Kurniawan, Indonesia Value Investor dan penasihat investasi terdaftar dan terlisensi di OJK. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.